Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seberapa kita yang hadir pada malam hari ini. Anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Tanpa terasa kita sudah menjejakkan kaki pada bulan Juli, ya, semester kedua, bulan pertama dari semester kedua tahun 2014 ini. Dan itu berarti bagi kita makin hari kita makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Dan oleh sebab itu manfaatkan setiap waktu yang ada. Waktu kita bisa menyembah Tuhan, waktu kita bisa datang dalam ibadah, waktu kita boleh melayani Tuhan, manfaatkan waktu-waktu yang ada. Sebab kalau waktu-waktu yang ada itu kemudian dibuang begitu saja, maka waktu yang ada itu tidak akan kembali lagi. Tetapi kalau kita manfaatkan, maka Tuhan akan menambahkan apa yang Tuhan berikan buat kita akan ditambahkan. Sebaliknya kalau kita membuang kesempatan itu, maka Tuhan katakan ambillah apa yang ada padanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini manfaatkan setiap keadaan, setiap kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Nah, malam hari ini saya akan masih berbicara di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, khususnya pada ayat yang ke-8. Malam hari ini kita akan melihat kembali dalam waktu Wahyu pasal yang ketiga. Inilah firman Tuhan buat setiap kita. Penyucian Tuhan menyucikan kita sampai sempurna. Dan Tuhan berbicara dari setiap jemaat. Ada 7 jemaat Tuhan berbicara dengan segala keadaan mereka, dengan segala kekurangan mereka. Tuhan berbicara untuk mereka. Supaya apa? Supaya kalaupun ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Sebab kalau kesempatan untuk memperbaiki diri itu dibuang, maka satu saat orang yang membuang-buang kesempatan memperbaiki diri. Ayat mengatakan Esau adalah contoh di mana pintu untuk memperbaiki diri untuk dia ditutup oleh Tuhan. Ibrani pasal 12 mengatakan Esau tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Walaupun itu dicari dengan air mata, tetapi air mata itu sudah menjadi air mata yang terlambat. Oleh sebab itu di hari-hari ini gunakan kesempatan yang masih ada, ya. Nah, malam hari ini kita akan membaca kembali dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Khususnya kita akan baca pada ayat yang ke-8. Hanya satu pasal, hanya satu ayat. Oleh sebab itu perhatikan sungguh-sungguh. Dan semoga dalam satu pasal yang kita baca, satu ayat yang kita baca, kita mulai mendapatkan sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Supaya kita pulang dari tempat ini, kita tidak dengan tangan hampa, tetapi ada sesuatu yang boleh kita nikmati, ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, perhatikan. Lihatlah. Ya. Aku telah membuka pintu bagimu. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu kecil. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau tidak menyangkal aku. Terima kasih. Oh, haleluya. Pada ayat ini bagaimana Tuhan membuat apa-apa yang tadinya tertutup, pintu-pintu yang tertutup buat jemaat di Philadelphia ini. Tetapi kemudian bagi mereka Tuhan katakan, lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Kita lihat ini, kalau Tuhan itu, kalau pembukaan itu datang dari Tuhan, kalau pembukaan pintu, pembukaan kesempatan itu datang dari Tuhan, maka ayat mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu. Jangankan manusia, iblis pun tidak dapat menutup pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di hari-hari ini, kalau Tuhan yang membukakan pintu buat kita, segera manfaatkan. Sebab apa? Sebab pintu yang sudah dibuka dan tidak dimanfaatkan, maka satu saat pintu itu akan ditutup. Sebaliknya, kalau pintu itu sudah ditutup, maka tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan mengapa Tuhan membuka pintu buat jemaat di Philadelphia. Yang notabene sidang jemaat di Philadelphia ini, Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu kecil. Tetapi walaupun kekuatannya kecil, menghadapi pergumulan yang berat, mereka dikocoh dari luar, dari dalam. Mereka mengalami percobaan itu begitu berat, dan silih berganti, bahkan tumpang tindih menghantam mereka. Tapi ayat mengatakan pembelaan Tuhan itu datang buat jemaat ini. Tuhan katakan, lihatlah, aku telah membuka pintu. Kenapa ini bisa terjadi? Pada bagian terakhir ayat yang ke-8 disebutkan alasannya kenapa. Sebab
engkau walaupun dengan kekuatannya yang sekecil itu, yang tidak seberapa itu, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ya, ada dua perkara yang sangat menonjol di sini, yaitu firman Tuhan dan nama Tuhan itu menjadi sebab Tuhan kemudian membukakan pintu buat jemaat di tempat itu, ya. Dan semoga apa yang Tuhan kerjakan buat jemaat di Philadelphia juga Tuhan kerjakan buat kita yang ada pada malam hari ini. Saya tidak tahu pintu-pintu apa yang sedang menutup kita, menutup pintu-pintu kita, ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Ada pintu-pintu yang tertutup. Rasanya Tuhan, kok rasanya untuk maju, untuk berbuat sesuatu seperti tidak ada pengharapan. Segala sesuatu sepertinya menjadi mustahil. Tetapi perhatikan, kalau Tuhan melihat ada orang yang menuruti firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan, maka itu akan menjadi sebab Tuhan akan menyatakan pertolongannya buat mereka. Saudara percaya demikian, amin? Dan firman yang kita dengarkan dalam hari-hari ini, terus terang, firman ini adalah firman nubuatan. Jangan kita ringankan, sebab seperti Rasul Paulus katakan, kita harus memperhatikan. Sebab apa yang dinyatakan oleh Tuhan lewat hamba-hambanya itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita, khususnya pada akhir zaman ini. Kalau kita perhatikan, itu sebenarnya seperti mempersiapkan kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk mencapai datangnya fajar. Datangnya fajar itu menunjukkan kedatangan Tuhan untuk kedua kali, ya. Nah, kita lihat pada malam hari ini dua perkara ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Nomor satu, yaitu bagaimana kita menuruti firman Tuhan. Sudahkah kita menuruti firman Allah? Seringkali kita berdoa, Tuhan, pintu-pintu kok rasanya tertutup. Tuhan buka pintu, kita buka pintu Tuhan. Biar kita teriak-teriak, kita jengking-jengking, kita apapun juga. Tapi kalau Tuhan lihat, lawang firman Tuhan engkau abaikan. Firman Tuhan sudah diberitakan, engkau tertawakan, engkau lecehkan, engkau tidak memperhatikan. Bagaimana Tuhan mau membuka jalan buat kita? Tidak pernah akan. Sebab pertama kenapa Tuhan membuka jalan, membuka pintu buat jemaat di Philadelphia, sebab Tuhan melihat dalam kehidupan mereka adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Mereka adalah penurut firman Allah. Ya, oh haleluya. Oleh sebab itu, biar malam hari ini menjadi koreksi buat kita. Buat saya lebih dahulu, terutama sebab saya menyampaikan firman Allah, alangkah dahsyatnya kalau saya sendiri yang menyampaikan firman Allah, tetapi saya sendiri yang tidak mempraktikkan firman Allah. Alangkah dahsyatnya. Tetapi mulai dari saya menyampaikan firman Allah. Kita yang mendengarkan firman Allah, seberapapun yang dapat kita tangkap, ya, berapapun yang bisa kita tangkap. Saya tidak yakin kalau kita bisa menangkap 100%. Tetapi kalaupun 100% kita dapat tangkap, kalaupun hanya satu perkataan, tapi satu perkataan itu kita tangkap, maka saya percaya itulah yang menjadi sebab Tuhan akan membela dalam setiap persoalan kita. Amin. Nah, saya akan memperlihatkan apa firman Tuhan yang harus kita pegang itu, yang harus kita turuti itu. Sebagai apa firman Tuhan buat kita. Nah, buat anak-anak Tuhan, dulu buat bangsa Israel, sekarang buat kita, umat Tuhan, apa itu firman Allah buat kita? Apa firman Allah itu apa sih buat kita? Sebab ada banyak kali firman Allah itu cuma dianggap sebagai hiburan. Ya, apalagi kalau hamba Tuhan yang menyampaikan itu lucu-lucu, ya. Ayo datang ke gereja. Itu pendeta itu lucu sekali. Ayo datang. Pikirnya untuk sekedar jadi penghibur, pikirnya lawakan untuk mendengarkan hiburan, lucu-lucuan. Bukan, Saudara. Firman Allah itu bukan untuk itu. Firman Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya akan memperlihatkan apa itu firman Allah buat umat Tuhan. Yaitu nomor satu, firman Tuhan yang harus kita turuti. Yang harus kita turuti menjadi penurut firman Allah. Yaitu nomor satu, firman Allah itu adalah petunjuk untuk hidup kita. Ini firman Allah.
sesuatu yang harus menjadi petunjuk buat hidup kita, khususnya buat jemaat Tuhan, buat umat Tuhan. Bagi umat Tuhan, bagi jemaat Tuhan, firman Allah itu adalah petunjuk untuk setiap langkah-langkah hidup kita. Tolong baca ayatnya, taruh tanda di sini, di dalam kitab Mazmur 119. Kalau anak Tuhan, kalau jemaat Tuhan belum menempatkan firman Allah sebagai petunjuk, hanya sekedar koleksi khotbah dari pendeta ini, pendeta itu, koleksi apa saja ya. Oh, bukan untuk itu, firman Allah bukan untuk itu. Tetapi firman Allah itu adalah petunjuk untuk setiap langkah hidup kita. Kitab Mazmur pasal 119 ini ayat yang sangat populer. Dan saya sangat percaya kita tahu ini, kita sudah pernah baca, paling tidak kita pernah mendengarkan. Tetapi sudahkah kita menangkap makna dari ayat ini ya? Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, Mazmur 119 ayat yang ke-105, Mazmur 119 ayat yang ke-105, itulah firman Allah. Nomor satu, firman Allah itu adalah petunjuk untuk hidup kita ya. Ayat yang ke-105, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Ya, terima kasih. Ayat mengatakan firman itu bagaikan pelita, bagaikan terang untuk setiap langkah-langkah kita. Itu berarti hari-hari ini adalah hari yang apa, saudara? Gelap. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus bahwa waktu-waktu sekarang adalah waktu-waktu yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap. Semua serba tidak pasti. Semua itu serba tidak menentu. Tidak ada satu orang yang dapat menentukan apa yang akan terjadi besok, minggu depan. Semua serba tidak menentu. Oleh sebab itu, kepastian kita di mana? Ayat mengatakan, kalau kita punya firman Allah, itu nanti akan menjadi lampu, menjadi pelita bagi setiap kaki kita. Kaki ini langkah kita, ini bagian setiap hari kita melangkah, setiap hari kita harus memutuskan, setiap hari kita dihadapkan dalam pilihan-pilihan dan kita harus menentukan, kita harus memutuskan. Setiap hari kita harus mempunyai apa yang harus kita lakukan, itu langkah-langkah kita. Ayat mengatakan apa yang menjadi petunjuk, guidance ya buat kita, itulah firman Allah. Dan ayat mengatakan firman itu juga menjadi terang dalam hidup kita. Dia menjadi petunjuk untuk apa-apa yang dekat ini, apa yang kita lakukan secara mikro, apa yang kita lakukan, tetapi secara makro, arah tujuan kita itu juga ditentukan oleh firman Allah. Kalau itu sudah kita pegang itu, maka saya sangat percaya semua kita akan sangat menghargai firman Allah. Sebab apa? Seperti kita berada pada situasi yang baru. Waktu orang Israel akan masuk tanah Kanaan, orang Israel, Tuhan suruh apa? Dalam kesaksian ibu saya mengatakan, pandang tabut perjanjian. Sebab apa? Sebab jalan yang akan kamu lalui adalah jalan apa, saudara? Baru, jalan yang tidak pernah engkau lalui. Sehingga kita membutuhkan petunjuk. Kalau sudah pergi ke satu tempat, ke luar negeri, dan saudara harus menyetir sendiri, saudara harus punya peta, saudara. Kalau tidak punya peta, saudara akan sasar terus. Jangankan luar negeri, Surabaya yang tidak pernah kita kunjungi, kita nanya sini kalau kena orang nakal, bukan dibetulin tambah disalah-salahkan ya. Harusnya ke kanan, oh sana ke sana terus. Sudah kita terlanjur jauh, ternyata salah, saudara. Kenapa? Kita tidak punya petunjuk, tidak ada kepastian. Oleh sebab itu ayat mengatakan, firman Allah itulah petunjuk setiap langkah kita. Baik langkah-langkah mikro kita, apa yang harus kita lakukan sekarang, maupun langkah-langkah besar kita, langkah-langkah makro kita. Arah kemana kita harus pergi, harus diarahkan oleh firman Allah. Nah, di dalam kitab Yosua, mulai dari perjanjian lama, kitab Yosua pasal yang pertama. Oleh sebab itu, firman Allah itu menjadi petunjuk yang harus kita perhatikan. Sebab seperti kita menghadapi jalan baru, situasi baru. Kalau kita menghilang petunjuk, maka itu berarti kita mengalami kesesatan. Kita tersesat, kita kehilangan arah. Oleh sebab itu di hari-hari ini, perhatikan firman Allah sebagai petunjuk untuk hidup kita ini. Oh, haleluya. Kalau saya pernah mendengarkan kesaksian, Pendeta Billy Graham mengatakan, Perdana Menteri tahun berapa itu, tahun 80-an,
Perdana Menteri Cina yang namanya Li Peng, saudara. Dia katakan kepada Billy Graham bahwa dia baca firman Allah. Ya, dia baca firman Allah secara teratur. Mungkin tiap hari, mungkin apa. Kenapa? Dia membutuhkan petunjuk sebab dia memimpin bangsa yang besar, 1 miliar lebih pada saat itu. Dia harus punya hikmat, dan hikmat itu ada dalam firman Allah. Saya merenungkan kalau orang komunis bisa menghargai firman Allah sebagai petunjuk apa yang harus dia lakukan untuk memimpin bangsa yang besar. Kenapa kita umat Tuhan mengabaikan firman Allah yang begitu kita terima dengan limpahnya, luar biasa. Oleh sebab itu biar kita menghargai ini. Ayat 1 Yosua pasal pertama ayat yang ke-7 untuk menentukan, sehingga Tuhan katakan kalau kita berjalan menurut petunjuk firman Allah, maka langkah-langkah kita itu akan menjadi langkah-langkah yang berhasil, langkah-langkah yang sukses, bukan langkah-langkah yang mengalami kerugian. Apalagi langkah-langkah yang berakhir dengan kematian, jauh. Ya, ayat yang ke-7 perhatikan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Perhatikan. Bertindaklah hati-hati. Bertindak hati-hati. Tuhan katakan pada langkah-langkah terakhir ini kita harus hati-hati. Hari-hari ini kita lagi demam Piala Dunia, saudara ya. Saya sedikit tidak terlalu hobi ya, tapi saya melihat sedikit apa yang saya tangkapnya pada menit-menit terakhir ya. Itu menit-menit yang sangat menentukan, saudara. Kalau tidak hati-hati, saudara, sudah menang bisa gagal, saudara. Tidak jadi menang, saudara. Ya. Tetapi juga kalau hati-hati biar kalah bisa berbalik keadaan. Menit-menit terakhir, langkah-langkah terakhir, waktu-waktu terakhir, kita harus hati-hati. Yosua pada saat itu adalah pada langkah-langkah terakhir mau masuk tanah Kanaan. Jangan sampai kemudian gagal pada langkah terakhir, rugi. Sekian lama kita sudah melangkah, tinggal melangkah pada langkah-langkah terakhir dan kita gagal. Itu satu kerugian yang fatal dan bodoh. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan katakan harus berhati-hati. Ayat yang ke-7 sekali lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Sesuai dengan firman Allah. Bertindak hati-hati dalam setiap melangkah. Bertindak hati-hati harus sesuai dengan firman Allah. Mungkin untuk sebagian orang dikatakan ekstrim, sembarangnya mesti cari petunjuk firman Allah. Lah kalau orang dunia bikin rumah, letakkan lemari, menentukan tangga, berapa tangga, mereka harus tanya primbon, tanya apa? Orang Cina apa namanya? Hong Shui, menjadi petunjuk buat mereka. Kenapa kita? Firman Allah itu lebih dari semua itu. Ya, kenapa mereka mau bikin acara? Tanya primbon, ngitung hari, tanya feng shui, kong shui. Itu menjadi petunjuk buat mereka. Kita lebih dari itu, firman Allah menjadi petunjuk buat kita. Tuhan akan melangkah hati-hati. Teruskan. Oleh hambaku Musa. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus, jangan menyimpang ke kanan. Jangan ada suatu penyimpangan sekecil apapun dalam setiap langkah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, mengikut saja apa yang dikatakan, taat saja, menurut saja. Walaupun seringkali kok harus begini Tuhan, kan ini muter seperti bangsa Israel. Ya, kalau ada jalan yang singkat, jalan singkat lebih singkat dari jalan, tapi Tuhan bawa mereka memutar. Tuhan punya rencana buat bangsa Israel, dan rencana itu rencana yang terbaik. Ya, teruskan. Supaya engkau beruntung. Supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Kemanapun. Kalau kita mengikuti firman Allah, itu membuat kita tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan, keadaan setempat. Tuhan katakan, di mana saja. Bagi orang yang pernah melakukan itu suatu yang merugikan. Tapi Tuhan katakan, bagi anak Tuhan, kalau dia melangkah sesuai dengan firman Allah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka Tuhan katakan, dimanapun engkau pergi, itu akan menjadi langkah yang membuat engkau beruntung. Ayat yang ke-8, perhatikan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati Ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. perhatikan. Sebab dengan demikian Supaya dengan demikian, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil perjalananmu akan berhasil. dan engkau akan beruntung. Semua mengalami demikian, amin. Walaupun saya berdoa, setiap doa saya berdoa untuk perjalanan dari anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang jadi pegawai, jadi manajer, jadi apa, diutus satu tempat ya. Dan saya selalu berdoa untuk tugas mereka, pekerjaan mereka berhasil. Tetapi kalau kemudian kita tidak mentaati firman Allah tidak menjadi petunjuk hidup kita bikin jalan-jalan sendiri, kita bikin rencana-rencana sendiri, kita apalagi mungkin kita modifikasi, kita improvisasi. Jangan, saudara. Tuhan katakan kepada Yosua mengalami seperti ada rasa minder sebab dia menggantikan Musa yang sekian lama memimpin mereka, dan orang Israel sudah sangat terbiasa dengan gaya kepemimpinan Musa. Sekarang Yosua harus mengganti itu, dia merasa kecil hati, minder. Tapi Tuhan katakan, kuatkan hatimu, asal kamu mentaati firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi melangkah setiap langkah sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan kepada Musa hambaku itu. Maka Tuhan katakan, apapun yang engkau kerjakan, kemanapun engkau pergi, engkau selalu beruntung dan engkau akan berhasil dalam hidupmu. Satu ayat lagi dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ini, kitab Mazmur ini kitab yang ditulis ya, banyak diantara bagian dari kitab-kitab ini lagu-lagu, kumpulan kompilasi dari lagu-lagu. Dan ini ditulis sebagian besar ditulis oleh Raja Daud ya. Dan perhatikan, dimulaikan dengan pembukaan. Ayat ini mengatakan, pasal yang pertama, kitab Mazmur pasal pertama, Tuhan katakan bagaimana kita melangkah, bagaimana jalan kita ini, menurut langkah apa, advis apa, nasihat siapa. Ya, ayat yang pertama, perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, ada nasihat, ya, ada konsultan-konsultan, tetapi banyak di antara Tuhan katakan, banyak di antara mereka itu orang-orang fasik, konsultan-konsultan. Memang mereka smart dalam bidangnya, tetapi ada nasihat-nasihat Tuhan katakan sedikit banyak itu advis dari setan itu masuk di dalamnya, ya. Dan Tuhan katakan apa? Ya, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk di tengah-tengah kumpulan pencemooh. Ya, ini pengolok, pengejek. Tetapi ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, perhatikan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, ada jaminan keberhasilan. Kalau firman Allah menjadi penuntun kita setiap langkah kita, maka Tuhan katakan, dimanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, ada jaminan keberhasilan. So, percaya demikian, amin? Haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini firman Allah biar menjadi patokan kita. Apapun yang kita kerjakan, bukan hanya untuk aspek yang rohani, hal-hal yang rohani, bahkan sampai hal-hal yang jasmani, bahkan hal yang kecil yang kita katakan, buat apa tanya firman apa? Kenapa harus disesuaikan dengan firman Allah? Saya mau mengatakan hari-hari ini hari-hari terakhir, langkah-langkah terakhir. Tuhan katakan kita harus bertindak hati-hati supaya setiap langkah kita sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Firman Allah itu penuntun untuk setiap hidup kita, ya. Nomor satu. Yang kedua, apa itu firman Allah? Firman Allah itulah berkat atau kutuk buat orang yang menolak. Itulah hidup, tetapi juga kematian buat orang-orang yang tidak menerima firman Allah, yang tidak taat pada firman Allah. Dalam kitab Ulangan pasal 28, hari-hari ini biarlah firman Allah itu menjadi hidup kita. Oh, haleluya. Ulangan pasal 28, kitab Ulangan pasal 28. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, dalam segala keadaan kita, kalau kita menjadi penurut firman Allah, maka kita akan melihat hidup bukan suatu kematian. Kita melihat keberuntungan, bukan kemalangan. Kita
Ulangan pasal 28 ayat yang ke-1. Oleh sebab itu Tuhan katakan, setiap firman Allah yang disampaikan, dengar baik-baik. Walaupun dalam saat-saat kita mendengarkan, kok begini Tuhan, kok harus begini. Ada banyak kali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, tidak sesuai apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan bayangan kita. Tetapi kalau itu menjadi firman Allah, Tuhan katakan, kalau kita taat di situ, ada kehidupan, bukan kematian. Ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Melakukannya, itu menurutinya. Seperti jemaat di Philadelphia, mereka menuruti firman-Nya, firman-Ku. Tuhan katakan buat mereka ya. Dan menuruti perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Malam hari ini, tanggal 6 Juli 2014, hari Minggu sore ini ya. Hari ini kita mendengarkan firman Allah. Tuhan katakan kalau kita baik-baik mendengarkan dan melakukannya dengan setia, perhatikan, maka Tuhan Allahmu ya akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat akan datang, bukan kita cari berkat, saudara. Ini perhatikan, anak-anak Tuhan yang taat pada firman Allah, bukan cari berkat, berkat yang datang mencari Dia, berkat yang datang kepada Dia. Jadi beda, saudara. Bukan kita yang mengejar berkat, berkat yang datang kepada Dia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Untuk menjadi bagianmu, bukan untuk hanya sekedar transit, saudara. Banyak kali kita mengalami sudah senang-senang, berkatnya cuma transit, saudara. Dari sini tidak menjadi bagian kita. Tuhan katakan menjadi bagian kita. Teruskan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau. Terima kasih. Sudah bisa baca semuanya itu, diberkati, diberkati, diberkati. Sebaliknya, tolong baca ya. Ayat yang ke-15. Sebaliknya ini. Firman Allah yang tidak dihargai, yang mungkin tertawakan, diejek ya. Hari-hari ini banyak pengejek-pengejek ya. Ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Tuhan tidak menakut-nakuti bangsa Israel. Malam hari ini saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita mengerti ya betapa seriusnya firman Allah itu. Bukan sesuatu yang kecil, itu sesuatu yang besar. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini, sebaliknya bukan berkat yang mendatangi engkau, Tuhan katakan, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terima kasih. Saya percaya tidak seorang pun di antara kita yang mau mengalami hal yang kedua ini. Tapi biar kita semua, kita berdoa Tuhan, biarlah hal-hal yang baik itu yang boleh kita alami. Kenapa? Sebab saya merindukan untuk menjadi penurut firman Allah. Semua mengalami demikian, amin. Firman Allah itu menjadi kehidupan kita. Firman Allah itu menjadi berkat. Kita hidup dari firman Allah. Semua mengalami demikian, amin. Ada satu ayat dalam perjanjian baru, kitab Injil Matius pasal yang keempat. Semoga hari-hari ini kita boleh merasakan ya, walaupun kita boleh punya tabungan banyak, kita boleh punya warisan banyak, kita boleh punya apa saja, tapi satu perkara kita harus mengerti, bahwa hidup kita bukan dari semua itu. Hidup kita dari firman Allah. Firman Allah itulah kehidupan kita. Firman Allah itulah kesuksesan kita. Firman itu berkat buat kita. Oh, haleluya. Ayat yang keempat, perhatikan. Di saat menghadapi kekurangan, di saat menghadapi kelaparan, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan ayat mengatakan di saat puncak rasa laparnya, iblis datang menawarkan sesuatu. Tapi apa kata Tuhan? Ayat yang keempat, perhatikan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia bukan hidup dari roti saja. Secara manusiawi, tubuh kita membutuhkan makanan jasmani, saudara. Tubuh kita ini membutuhkan semua itu. Tetapi Tuhan katakan, kita tidak hidup dari itu saja. Kita tidak melulu hidup dari itu. Tidak semata-mata hidup dari itu. Sebab kita bukan hanya memiliki tubuh jasmani, kita juga memiliki tubuh rohani. Kita punya roh, punya jiwa. Dan makannya beda, saudara. Roh kita tidak membutuhkan soto, tidak membutuhkan sate, tidak membutuhkan itu semua. Roh kita membutuhkan apa, saudara? Makanan kita apa? Firman Allah. Ayat mengatakan apa?
Tetapi manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup dari firman Allah. Manusia, ini anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, semoga hari-hari ini boleh merasakan bahwa firman Allah itulah hidupku. Firman Allah menjadi petunjukku, menuju buku panduanku, apa yang harus kau lakukan. Tetapi firman Allah itu adalah hidupku. Biarlah hari-hari ini kita boleh merasakan seperti kita membutuhkan oksigen. Biar firman Allah seperti itu. Kita membutuhkan air, kita membutuhkan makanan. Biar firman Allah itu menjadi itu. Itu yang kita butuhkan untuk hidup kita ini. Artinya apa? Kalau kita boleh merasakan bahwa firman Allah menjadi hidup kita, berkat kita, maka apapun keadaan kita, perhatikan, apapun keadaan kita, di saat kita menghargai firman Allah sebagai hidup kita, katakan kita sedang mati, tentu mati rohani. Katakan kita sedang mati rohani. Kalau kita sangat menghargai firman Allah itu hidup manusia, maka ayat mengatakan manusia hidup dari firman Allah. Artinya apa? Walaupun kita tadinya mati rohani, tapi pada saat kita mendengarkan firman Allah, itu seperti terkena pada kita dan kita tersentuh dan kita merasakan, oh firman Allah itulah hidupku. Maka ayat mengatakan firman itu sanggup untuk menghidupkan orang yang mati sekalipun. Saudara percaya demikian, amin? Ya, tolong baca ayatnya ya sebagai pembuktian. Injil Yohanes pasal yang kelima, kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 24 dan ayat 25. Hari-hari ini, saya teringat adik saya pada saat dia saat terakhir pada umur 7 bulan atau 17 bulan ya. 17 bulan pada saat dia kurang lebih sudah 1 bulan atau ya sudah cukup lama di rumah sakit dan keadaan bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Tadinya enggak apa-apa, tambah hari tambah lemah, untuk bernafas pun enggak bisa. Saat itu dokter menyarankan untuk membeli oksigen, Oksigen sebab apa? Seperti dia sangat membutuhkan oksigen. Kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apa, suruh beli oksigen ya. Sepertinya oksigen itulah hidupnya. Mau tidak mau, walaupun tidak punya uang, ya harus beli. Sebab apa? Kalau tidak ada oksigen mati. Sedemikian kita membutuhkan pada saat itu. Ya, demikian juga semoga kita boleh mengalami hari-hari ini bahwa firman Allah itulah hidupku. Firman Allah itulah kehidupanku. Kalau kita berpandangan demikian, maka kita akan sangat membutuhkan firman Allah. Enggak buang-buang firman, tapi membutuhkan firman Allah. Di dalam kitab berapa tadi? Injil Yohanes pasal yang kelima, kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-21. Kita hidup dari firman Allah ya. Kita hidup berapapun harganya kita belani, sebab kalau enggak mati anak ini. Sedemikian kita membutuhkan. Ya, sedemikian sangat vital itu. Seperti sesuatu yang sangat vital dalam hidup kita ini. Di situ kehidupan kita di dalam firman Allah. Ya, kitab Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24 Tuhan katakan, sebab apa? Walaupun kita mati, kalau kita boleh mendengarkan firman Allah, maka firman Allah itu akan membangkitkan kita, menghidupkan kita. Ayat yang ke-24 perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum. Kenapa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Seperti dia berpindah dari maut. Maut ini kematian kepada hidup. Ya. Pindahnya orang dari maut kepada hidup lewat satu proses yang namanya apa? Kebangkitan. Teruskan. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya saatnya akan tiba. Perhatikan. Dan sudah tiba. Sudah tiba sekarang ini. Apa itu? Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Semua orang-orang yang mati, ya, mati itu ayat mengatakan akan mendengarkan suara firman Allah. Terus kan? Dan mereka yang mendengarnya, ya, akan hidup. Terima kasih. Hari-hari ini semoga kita ya, mati di sini adalah mati rohani. Ayat mengatakan kalau kita boleh mendengar firman Allah walaupun hanya sepotong, hanya sepatah kata. Seperti Lazarus, Tuhan katakan, Lazarus marilah kemari. Lazarus yang sudah mati 4 hari. Itu pengakuan saudaranya. Tuhan jangan, dia sudah busuk, sudah 4 hari, sudah berbau. Tapi waktu Lazarus mendengarkan, Lazarus marilah kemari,
Ayat mengatakan Lazarus yang sudah terbaring sedang mengalami kerusakan ya, pembusukan. Ayat mengatakan Lazarus itu bangkit dari kuburnya. Hari-hari ini ayat mengatakan kalau kita boleh menganggap bahwa firman Allah hidup kita, walaupun kita mati, firman ada kuasa untuk membangkitkan. Walaupun kita merasakan Tuhan, nggak ada gairah lagi ibadah, nggak ada gairah lagi untuk sesuatu yang sifatnya rohani. Dengar firman, baca firman, nyanyi pun kadang-kadang alergi. Sedemikian mengalami masalah apapun juga. Rasanya sudah demikian. Orang-orang sudah mati, tidak ada kerinduan apa-apa, tapi sempat mendengarkan firman Allah. Dan firman itu bekerja, dia mau dengar. Ayat mengatakan orang mati akan bangkit. Saudara percaya demikian, amin? Saya sangat percaya, apapun keadaan kita, kalau kita tangkap firman Allah malam hari ini, kita akan dibangkitkan. Rohani kita akan dibangkitkan. Kita akan bergairah kembali. Bergairah untuk ibadah, bergairah untuk melayani. Oleh sebab itu dengar firman Allah. Di situ kehidupan kita ada kuasa untuk apa? Nomor satu, membangkitkan. Yang kedua, bukan hanya membangkitkan, firman Allah itu ada kuasa untuk menopang hidup kita. Sebab firman Allah itulah hidup kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ada kuasa untuk menopang, untuk mensupport, menyokong hidup kita, memelihara hidup kita, supaya kita tetap hidup. Walaupun kita menghadapi hari-hari ini masa-masa sukar secara jasmani, ini hidup pada zaman sekarang ini, ya itu bukan hidup yang mudah. Kalau zaman dulu 50 tahun yang lalu ada pepatah, banyak anak banyak rezeki. Sebab apa? Setiap anak kalau cari rezeki, kalau dikumpul ya banyak rezeki. Tapi sekarang banyak anak banyak ongkosnya, banyak pengeluarannya. Orang mengatakan demikian. Tapi bagi kita, kalau kita hidup dari firman Allah, maka firman Allah yang menopang kita. Mau banyak anak, sedikit anak, ya sama saja. Kita ditopang bukan dari apapun juga. Kita ditopang oleh firman Allah. Amin. Haleluya. Tolong baca ayatnya di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 48. Firman Allah itu roti yang turun dari surga. Tuhan katakan bagaikan mana buat orang Israel, buat orang Israel yang banyak membutuhkan mana yang banyak, yang sedikit membutuhkan mana yang sedikit. Sebab Tuhan katakan 1 gomer 1 hari per orang. Orang yang anaknya 9, ya 9 gomer, 11 gomer dengan ayah ibunya. Orang yang cuma punya anak 1, cuma 3 gomer dia bawa. Tapi Tuhan katakan yang banyak tidak berkelebihan, yang sedikit tidak berkekurangan. Tuhan memelihara dengan mana. Tuhan memelihara. Sebab apa? Mana itu firman Allah. Di situ kehidupan kita. Hidup kita ditopang oleh firman Allah. Untuk kita bisa tetap hidup. Kita survive sampai hari ini. Itu dari firman Allah. Ayat yang ke Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48 sampai 50. Perhatikan. Akulah roti hidup. Ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Nah, dan mereka telah mati. Ya, secara jasmani mereka telah mati. Tapi mana rohani itu? Firman Allah. Ayat mengatakan itu akan menopang hidup kita. Akulah roti yang turun dari surga. Ayat yang ke-50. Inilah roti yang turun dari surga. Perhatikan. Barang siapa makan daripadanya. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Sudah percaya demikian, amin? Secara rohani, orang-orang Israel yang makan mana sudah mengalami kematian satu demi satu mereka mengalami kematian. Ada mengalami terima kasih karena ular, karena apa saja, banyak mengalami kematian sampai mereka habis semua. Yang tua-tua itu habis semua. Sebab yang masuk itu generasi baru. Walaupun mereka menikmati mana, tetapi mereka tidak bersungut-sungut dengan mana. Mereka mengucap syukur. Hari-hari ini biar kita boleh merasakan Tuhan, kalau saya masih bisa ada sampai hari ini. Kalau bukan firman Allah, mungkin saya sudah tidak ada. Kalau bukan firman Allah, mungkin saya sudah gila. Kalau bukan firman Allah, saya tidak bisa sampai hari ini. Kita harus merasakan Tuhan, firman Allah itu yang menopang hidupku ini. Aku bisa berdiri di hadapan Tuhan, aku bisa tegak kepalaku di hadapan musuh-musuhku. Ya, ayat mengatakan di hadapan apapun. Kenapa? Sebab firman Allah yang menopang aku. Oleh sebab itu di hari-hari ini kalau kita merasakan itu, maka kita akan sangat menghargai firman Allah. Firman Allah itulah kehidupan kita. Hidup matinya seseorang secara rohani ditentukan oleh firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini
Biar kita boleh merasakan Tuhan, biar firman Allah yang menopang, menyangga hidupku. Hidupku begitu rapuh, tapi biar firman Allah menyangga hidupku ya. Dan yang ketiga, firman Allah itu juga yang memberikan kita hidup yang kekal. Kita hidup dari firman Allah. Firman Allah bukan hanya memberikan kita hidup selama kita di bumi ini. Ini luar biasa. Kalau makanan jasmani itu roti jasmani itu hanya memberikan hidup kita selama di bumi ini. Ya, maafkan saya melihat orang-orang yang sakit. Saya pernah melayani, walaupun bukan jemaat, tapi saya pernah melayani ini. Ada orang-orang yang hampir sedang menuju pada kematian. Mereka tidak makan roti lagi, makannya cuma infus ya. Infus itu. Roti itu sudah berguna buat mereka. Bawa roti. Saya heran juga ya. Orang-orang kalau besuk ya, orang sakit malah bawa makanan. Padahal sudah tahu pasiennya tidak bisa makan. Bawa makanan banyak sekali, bawa roti banyak sekali, kue banyak sekali. Padahal pasiennya tidak bisa makan, tapi bawa. Sebab apa? Kita lihat manusia tidak hidup dari roti. Roti itu terbatas, tapi ada makanan yang membuat kita membutuhkan bukan hanya di bumi ini, tetapi makanan itu membawa kita sampai hidup kekal. Saudara demikian amin ini? Ya, firman Allah itu yang kita butuhkan. Tolong baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini juga, Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 dan 27. Injil Yohanes pasal 6. Ya, Injil Yohanes pasal 6 ayat 26. Semoga kita di hari ini yang kita kejar. Kalau saya melihat ini kejadian nyata bagaimana orang Israel, bagaimana umat Tuhan, mereka mencari Tuhan untuk roti jasmani. Dan Tuhan susah untuk itu. Seperti Tuhan lari saja. Tuhan lari dikejar. Tuhan lari dikejar. Waktu mereka ketemu, nah Tuhan mau lari kemana ya? Ketemu kemana saja. Tuhan katakan, engkau mencari aku bukan karena mengalami mujizat, bukan melihat tanda, tapi engkau mencari aku untuk apa saudara? Roti. Tolong baca. Ayat 26, perhatikan. Ayat Yesus 26. menjawab mereka, aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya kamu mencari aku, Perhatikan. bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Nah, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. perhatikan. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Tetapi, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, ya, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, ya. Allah dengan meterainya. Terima kasih. Oleh sebab itu hari ini, inilah yang menjadi pencarian kita. Kita hidup di dunia ini untuk waktu yang sangat terbatas, sangat singkat. Ya, terus terang, saya sempat merenungkan. Tahun ini saya berumur 49 tahun. Dan saya merenungkan, Tuhan, umur berapa? 70? Tinggal berapa tahun dah? Itu katakan 70 ya. Ya. Tinggal 21 tahun. Ya. Kalau saya merenungkan 20 tahun itu rasanya singkat sekali. Saya ketemu teman-teman saya sudah 30 tahun kita berjumpa dengan mereka. Waktu kita kuliah. 30 tahun yang lalu, 31 tahun sekarang ini, tahun ini ya. 31 tahun lalu. Dan itu rasanya baru kemarin. 31 tahun lalu itu rasanya baru kemarin, Saudara. Lah, saya menengok ke belakang, umur 70 itu 21 tahun. Katakan kita hidup 80 tahun, Saudara. Katakan kita hidup 80 tahun, 31 tahun. Saya menengok ke sana, saya menengok ke sini. Betapa singkatnya waktu hidup kita. Sangat singkat. Sudahkah saudara pernah merenungkan? Kita hidup umur berapa sekarang? Kita berapa tahun lagi kita hidup, saudara? Betapa singkatnya. Kita membutuhkan, ya, kita membutuhkan bukan hanya roti, tetapi Tuhan katakan makanan yang dapat membawa kita kepada kehidupan kekal. Pencarian, pengejaran kita di hari-hari ini, ya, bukan untuk roti jasmani yang membuat kita kenyang secara jasmani, fisikal ya, tetapi biar kita boleh mencari Tuhan, roti rohani itu firman Allah yang membawa kita, ayat mengatakan, dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus segera merubah orientasi pencarian kita. Tuhan, ke sana. Saya hidup di dunia ini terbatas, sangat singkat, sangat terbatas. Tapi saya tidak hanya ingin di dunia ini, saya ingin mengalami kekekalan dalam kerajaan surga. Kalau apa? Kalau hari-hari ini kita hidup dari firman Allah. Hanya orang-orang yang hidup dari firman Allah. Saya mau mengatakan dengan segala keberanian percaya,
Hanya orang-orang yang hari-hari merindukan firman Allah, dia akan hidup kekal di dalam kerajaan surga. So percaya demikian, amin? Tidak ada orang yang tidak butuh firman Allah yang nanti akan masuk kerajaan surga. Saya mau mengatakan ini, tidak ada orang yang tidak butuh firman Allah yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang hari-hari ini pengejarannya, pencariannya adalah roti yang membawa kepada kekekalan. Ayatnya satu lagi, ayat kita baca pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-58 ya. Ayat 58. Oleh sebab itu hari-hari ini harus kita mengerti bahwa hidup kita ini dari firman Allah. Hidup kita ini dari firman Allah. Oh, haleluya. Kita hidup dari firman. Kita harus mengerti hari-hari ini. Kita hidup dari firman Allah. Ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Perhatikan. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Nah. Dan mereka telah mati. Mereka mati. Tetapi barang siapa makan roti ini, ya, dia akan hidup selama-lamanya. Tetapi siapa yang makan roti ini, itulah firman Allah yang turun dari surga. Ayat mengatakan, kalau dia menikmati, dia kejar ini, maka Tuhan katakan, itu akan membuat dia hidup selama-lamanya. Bukan dalam api neraka, tapi dalam kerajaan surga yang kekal. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita boleh mengerti. Kalau kita percaya firman Allah, hidup kita, itu yang menjadi kerinduan kita setiap saat. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, jadi kita lihat firman Allah itu petunjuk, ya, petunjuk dari hidup kita, setiap langkah kita. Firman Allah kehidupan kita. Tapi yang ketiga, firman Allah itu bukan hanya sekedar petunjuk hidup kita, tapi firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah firman. Injil Yohanes pasal yang pertama, kitab Injil Yohanes, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Sehingga kalau kita menghina firman-Nya, itu seperti menghina Allah itu, menghina pribadi Allah itu sendiri. Injil Yohanes pasal pertama. Oh, haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti, jemaat di Philadelphia, mereka sudah terbuka mata untuk itu. Bagi mereka firman Allah adalah petunjuk hidup mereka. Bagi mereka firman Allah itu adalah hidup mereka. Bagi mereka firman itu adalah Allah sendiri. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama mulai ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita boleh merasakan, Tuhan, firman-Mu itu tidak lain adalah pribadi-Mu sendiri. Kalau aku menghargai firman-Mu, itu bukan menghargai orangnya itu terutama, bukan. Ya, tetapi menghargai pribadi-Mu. Sebab firman itu sedang diberitakan. Dan ayat mengatakan, kalau kita boleh menghargai firman Allah, boleh menerima firman Allah untuk tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat, maka setiap kita yang menerima firman Allah, itu sebenarnya kita menerima pribadi Allah di dalam kehidupan kita. So percaya demikian, amin? Setiap nikah yang membuka hatinya untuk firman Allah masuk dalam nikah itu, dia mengalami bahwa hadirat Tuhan itu ada dalam nikah. Saya mau tanya, nikah-nikah, kalau kita boleh menerima hadirat Tuhan, bahagia atau enggak, saudara? Ya, bagi sebagian orang, nikah itu bagaikan teka-teki, saudara. Seperti dia teka-teki, ya. Bahagia, enggak bahagia, bahagia, enggak bahagia. Ya, harapannya bahagia. Tapi dia juga tahu bahwa kenyataan yang banyak dalam nikah enggak bahagia. Bahagia enggak, bahagia enggak. Begitu dia masuk, betul toh enggak bahagia. Ya, ya enggak bahagia ternyata. Kenapa? Ya, bukan istrinya kurang cantik, bukan suaminya kurang kaya, ya. Tetapi apa, saudara? Tidak ada hadirat Tuhan di sana. Tapi kalau kita boleh merasakan, Tuhan, dalam segala kekuranganku, Engkau hadir dalam nikahku, Engkau hadir dalam hidupku. Apalagi jemaat ini kalau tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada firman Allah, ini cuma kumpul-kumpul yang biasa, nggak ada gunanya kita kumpul-kumpul. Tapi walaupun dalam segala kekurangan kita, ya, kita belum sempurna dalam ibadah pelayanan kita, tapi kalau ada hadirat Tuhan, maka Tuhan akan membuat apa-apa yang tidak baik boleh menjadi baik. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-14. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita rindu, Tuhan, biar Engkau masuk, Engkau tinggal dalam hidupku. Oh, haleluya. Saya mau mengatakan, bahagianya tidak kita bukan ditentukan bahwa kita sukses dalam studi kita sukses dalam pekerjaan kita, dalam karir kita.
Tapi bagaimana firman Allah itu hadir, tinggal, bertabernakel dalam kehidupan kita. Itu ditentukan dari itu. Ya, ayat yang ke-14 perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia. Firman Allah telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan tinggal di antara kita. Tinggal dalam hidup kita secara pribadi, tinggal di antara kita dalam nikah kita, tinggal di antara kita dalam rumah tangga kita, tinggal di antara kita dalam jemaat ini. Semoga kita boleh merasakan firman Allah itu bertabernakel di sini. Ya, teruskan. Dan kita telah melihat kemuliaannya, Ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Ya. sebagai anak tunggal Bapa, Ya. penuh kasih karunia dan kebenaran. di mana ada hadirat Tuhan? Terima kasih. Di mana ada hadirat Tuhan? Di situ ada kemuliaan. Seperti demikian, amin. Di mana ada hadirat Tuhan? Di situ ada kebenaran, ada kasih karunia Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kenapa kita mengejar yang lain? Firman Allah itu tidak lain adalah pribadi Allah sendiri. Dia panduan hidup kita, dia hidup kita, tapi dia adalah pribadi Allah yang mau tinggal di tengah-tengah kita. Sebab kalau kita boleh mengalami firman Allah ada di tengah-tengah kita, maka kita akan lihat ada kemuliaan. Tuhan akan merubah apa-apa yang buruk, apa-apa yang tidak baik, apa-apa yang rusak, apa-apa yang bejat sekalipun. Tuhan akan ubahkan. Kemuliaan Tuhan itu akan mengubahkan semuanya. Sampai satu saat akan menjadi baik. Oh, luar biasa. Sudah mau mengalami demikian, amin? Sudah mengalami apapun keadaan kita sekarang ini. Tapi kalau kita menghargai firman Allah, boleh menerima firman Allah tinggal, bertabernakel dalam kehidupan kita. Saya sangat terkesan dalam kitab Perjanjian Lama ini. Kitab Perjanjian Lama dimulai dengan kitab Kejadian. Dan kitab Kejadian dimulai dengan kitab Kejadian pasal 1. Saya terkesan sangat dengan kejadian ini. Sebab apa? Kitab Kejadian pasal 1 dimulai dengan sesuatu yang sangat buruk. Ayat mengatakan bumi pada saat itu belum berbentuk, kacau balau. Mungkin keadaan kita seperti demikian. Semuanya kacau balau, tidak ada modelnya, tidak ada bentuknya. Ya. Kemudian gelap gulita, kosong dan gelap gulita, tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu yang bisa dipegang. Sebab apa? Kosong, semuanya kosong, tidak ada kepastian. Ya. Tapi ayat mengatakan waktu firman Allah ada, firman Allah berbicara, dan kita lihat ayat mengatakan firman Allah tinggal di tengah-tengah bumi yang kosong, yang tidak berbentuk, yang gelap gulita itu. Ayat ini mengatakan firman Allah merubah keadaan. Dari buruk, hari pertama Tuhan mengatakan baik. Hari kedua baik. Hari ketiga baik. Dan saya sangat terkesan menutup kitab Kejadian pasal pertama. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-31. Tidak hanya baik, tapi ayat 31 kita baca. Hadirat pribadi Allah. Hadirat pribadi Allah. Kalau firman Allah itu bertabernakel, kalau Allah bertabernakel dalam kehidupan kita, dia akan merubahkan segala sesuatu menjadi baik, bahkan sungguh amat baik. Amin. Oh, luar biasa. Ayat 31 tolong baca. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, Ya, sungguh amat baik. sungguh amat baik. Dimulaikan dengan keadaan yang sungguh amat buruk, diakhiri sebab ada hadirat Tuhan. Firman Allah itu pribadi Allah sendiri. Pada mulanya Allah berfirman. Pada mulanya kitab Injil Yohanes pasal 1 adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu tidak lain adalah Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri. Dan dia yang akan membuat, dia yang akan mengubahkan segala yang buruk. Ayat 31 saya mengatakan ini bukan untuk memberikan harapan kosong, harapan semu. Tapi saya berbicara tentang kebenaran firman Allah. Saya tidak menggunakan sumber-sumber yang lain, hanya Alkitab. Ini firman Allah yang tertulis. Ayat mengatakan, ayat yang ke-31, semoga ini menjadi bagian kita malam hari ini. Seperti jemaat di Philadelphia, mereka menuruti firman Allah. Oh, haleluya. Ayat yang ke-31, Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, ya, sungguh amat baik. sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ya, Itulah hari ke-6. hari yang ke-6, hari yang terakhir Tuhan bekerja. Sebab apa? Hari ke-7 adalah hari Sabat.
Itulah sabat buat Allah, itu juga sabat buat kita. Dan semoga ini yang harus kita mengerti. Oh haleluya, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, asal kita menghargai bahwa firman Allah itu tidak lain adalah pribadi Allah sendiri. Biar dia masuk dalam hati kita. Setiap kita, jangan firman Allah hanya sampai di akal pikiran saja. Pikiran ini hanya jalan. Saya tidak mengatakan tidak usah pakai otak. Kalau tidak usah pakai otak, sudah pengajaran sesat masuk juga ya. Sebab tidak pakai otak, tidak dipikirkan ya. Pikiran ini bisa, tetapi hanya jalan, lanjut sampai dalam hati. Sebab firman Allah itu harus sampai dalam hati. Kalau sampai di otak saja bisa lupa. Kita bisa kemudian karena pikir-pikir, kok tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Memang firman Allah tidak semuanya harus masuk akal. Firman Allah itu adik kodrati, melampaui hal-hal yang biasa. Dia supranatural, dia lebih dari yang biasa. Ya. Oleh sebab itu hari-hari ini percaya saja. Pernah saya katakan, ya, kitab Kejadian dimulai pada hari pertama adalah apa sah? Terang. Padahal pada hari pertama Tuhan belum menciptakan matahari. Dari mana terangnya? Ayat mengatakan, kitab Wahyu, Allah sendiri itu adalah terangnya, dia adalah lampunya. Oleh sebab itu di hari-hari ini firman-Nya itulah terangnya. Firman itu terangnya. Oleh sebab itu di hari-hari ini percaya saja, walaupun tidak mengerti, percaya saja, maka kita akan mengalami apa-apa yang tidak baik boleh menjadi baik. Oh haleluya, haleluya. Hari-hari ini sudah mengerti. Nah, saya akan perlihatkan, saya kaitkan 3 perkara ini, firman Allah sebagai pribadi Allah, sebagai kehidupan dan sebagai petunjuk untuk hidup kita. Maka kita lihat ini, jemaat di Philadelphia, firman Allah itu dituruti. Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman Allah. Dan perhatikan, praktek menuruti firman Allah itu sebenarnya adalah bagaimana praktek kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Orang-orang yang menuruti firman Allah, sebab hanya orang-orang yang menuruti firman Allah, hanya orang-orang itu yang mengasihi Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-14, kitab Injil Yohanes pasal 14, ini kita harus mengerti ya. Harus mengerti, bukannya sekedar kita mengerti ya, bukannya sekedar kita paham, tetapi sampai kita boleh mengalami, Tuhan, firman-Mu itu merupakan sesuatu yang sangat aku kasihi, sebagaimana kita mengasihi hidup kita. Ada di antara kita yang tidak mengasihi hidupnya, ya sudah tahu tidak boleh makan ini, malah dimakan, ya. Kenapa? Sudah bosan hidup, ya. Tidak ada, ya. Kita mengasihi hidup kita, kita mengasihi panduan hidup kita, kita mengasihi Allah. Prakteknya apa? Tuhan katakan, turuti firman-Ku, turuti firman-Ku. Jemaat di Philadelphia, orang-orang yang menuruti firman Allah. Injil Yohanes pasal 14, kitab Injil Yohanes, ini praktek kita. Ya, oh, ada bukti kita mengasihi Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-14, kitab Injil Yohanes pasal 14 ya. Oh, haleluya. Suatu pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Ada lagu, aku mengasihi Engkau Yesus. Apalagi ini berat sekali. Dengan segenap hatiku, jiwaku, kemampuanku, semuaku. Tuhan katakan, omong kosong. Baru dengar firman Allah, engkau sudah tidak melakukan firman Allah. Ya. Ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kamu akan menuruti. Kalau engkau mengasihi, engkau akan menuruti. Ini akan menuruti firman-Ku, perintah, segala perintah-Ku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintah-Ku dan menurutinya, dialah yang mengasihi aku. Tuhan katakan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ya, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Ya. Dan aku pun akan mengasihi dia. Ya. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih. Ayat mengatakan, kalau kita mengasihi Allah, ayat mengatakan Allah akan menyatakan. Kita akan melihat dalam segala sesuatu Tuhan menyatakan dirinya untuk kita. Kalau kita bisa mengalami pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan katakan segala-galanya bisa kita lihat.
Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua, kalau kita boleh mengalami ini, kita akan mengalami seperti segala sesuatu dinyatakan. Orang-orang yang hidup rohani, ayat mengatakan, dapat menilai segala sesuatu. Tidak ada yang tertutup buat orang-orang yang hidup mengasihi Allah, menurut firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita boleh mengalami, orang yang mengasihi Allah, pasti Tuhan akan bela. Pasti itu akan buka setiap jalan buat dia. Pasti itu akan buka pintu-pintu buat dia. Saudara demikian, amin. Haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, sudahkah kita mengasihi Allah? Pernyataan kasih kita kepada Tuhan, ya, bukan dengan hanya sekedar lagu, bukan hanya dengan ucapan, tapi praktek kita mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mempraktekkan firman Allah, melakukan firman Allah dalam setiap langkah hidup kita, bahkan sampai dalam langkah-langkah hidup yang sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana, kita praktekkan. Di situ kita menyatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ini harus kita mengerti, ya. Nomor 1, apa saudara? Karena jemaat ini menuruti firman Allah. Yang kedua, saya mau cepat saja. Yang kedua, apa yang ada pada jemaat di Philadelphia, yaitu mereka tidak menyangkal. Apa saudara? Namaku. Namanya siapa saudara? Tuhan Yesus. Namanya Tuhan Yesus. Dia tidak menyangkal. Kenapa? Perhatikan kenapa dia tidak menyangkal. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada perkara-perkara yang besar yang dapat mengungkapkan, membukakan segala sesuatu. Saya akan perlihatkan apa yang terkandung di dalam nama Tuhan. Setiap orang yang tidak menyangkal justru akan mengalami apa-apa yang terkandung di dalam nama itu. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu menyangkal nama Tuhan itu, dia akan tidak pernah mengalami apa-apa yang terkandung di dalam nama itu. Yang pertama, di dalam nama Yesus apa yang terkandung di dalamnya? Nomor 1, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang keempat, kitab Kisah Rasul pasal yang keempat. Oleh sebab itu jangan hanya kita sebut, ya, kita bangga kita jadi orang Kristen, tetapi sudahkah kita mengalami kuasa di dalam nama Tuhan itu? Kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat ini ayat yang sangat menggetarkan saya. Kalau saya membaca ayat ini dan saya menyampaikan firman Allah ini, saya merasakan mengalami, ya, kekuatan dari Tuhan. Ada beberapa kali saya menyampaikan ini pada saat upacara penguburan. Dan saya berbicara ini tidak di depan hanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang pernah dengar firman Allah. Semua mendengarkan. Dan saya merasakan, Tuhan, ini suatu kebenaran yang harus diungkapkan. Sebab tidak pernah seorang manusia mengatakan ayat ini. Tidak ada seorang pernah, ya, mengalami ini. Hanya satu yang mengalami ini, ya. Ayat yang ke-12. Kitab Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4. Dalam nama itu, ini kuasa ini. Ini sesuatu yang besar ini terkandung di dalam nama itu. Nama Yesus. Jangan disangkal, tapi dipertahankan. Mati-matian, habis-habisan. Lebih baik kita mengalami kerugian daripada mengalami kita kehilangan nama ini. Sebab di dalam nama ini ada kandungannya sesuatu yang sangat penting. Ayat yang ke-12, perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Perhatikan ini, keselamatan tidak ada di dalam seorang pun juga, siapapun juga. Perhatikan. Selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa keselamatan kita itu seperti dipertaruhkan di dalam nama siapa, saudara? Yesus. Sehingga kalau kita pertahankan nama itu sama dengan kita pertahankan keselamatan kita. Ya. Sebaliknya juga, menyangkal nama itu sama dengan menyangkal keselamatannya. Dan ayat mengatakan, orang-orang yang menyangkal keselamatannya bukan akan binasa, tetapi telah binasa, sedang berada di dalam kebinasaan. Sudah binasa, walaupun tubuhnya masih hidup. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biar hari-hari ini nama Tuhan itu nomor 1
senilai dengan keselamatan. Jangan sampai kita menyangkal nama itu. Apapun yang harus kita pertahankan, kita korbankan. Tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan. Sebab mengorbankan keselamatan itu sama dengan kehilangan segala-galanya. Tuhan katakan, apa yang dapat mengganti nyawanya, seluruh dunia dengan segala isinya, tidak dapat mengganti nyawa. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus bijak. Ada hal-hal yang bisa dikorbankan, tapi ada hal-hal yang jangan sampai dikorbankan. Saya kalau melihat kapal yang mau tenggelam, saudara, dia buang muatannya. Tapi saudara tahu, muatan apa yang paling dia buang pertama, saudara? Hal-hal yang tidak penting-penting. Kira-kira demikian, saudara. Ya, apa-apa yang tidak terlalu penting, yang tidak berharga itu yang dibuang. Sedapat mungkin yang lebih berharga itu yang dipertahankan. Masih lagi mau tenggelam, buang lagi yang lain. Sampai satu saat ya tidak bisa apa-apa lagi. Tapi kita, sesuatu itu yang menentukan keselamatan kita. Ayat mengatakan itulah nama. Ayat mengatakan tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia diselamatkan. Oleh sebab itu nama itu jangan sampai disangkal. Sebab menyangkal ini sama dengan menyangkal keselamatannya sendiri. Tuhan katakan setiap orang yang menyangkal namanya, dia juga akan disangkal oleh Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita boleh mengerti keselamatan kita tergantung juga di dalam nama itu. Jangan menyangkal tapi pertahankan. Sebagaimana kita mempertahankan keselamatan kita mempertahankan nama itu. Amin. Yang kedua, dalam nama itu terkandung apa? Yaitu pada ayat yang Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua. Ini kalau Tuhan lihat, Tuhan lihat itu kita pegang, menuruti firman-Nya. Ini orang-orang yang mengasihi Tuhan, mempertahankan nama Tuhan, itu menghargai sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada alasan buat Tuhan untuk tidak menolong orang-orang yang demikian. Tuhan pasti menolong apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupannya, ya. Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kitab Filipi, suratan Filipi pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Perhatikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Perhatikan. Dan yang ada di atas bumi. Yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11 perhatikan. Dan segala lidah mengaku, ya, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan, ayat ini mengatakan ada kuasa yang besar, kuasa yang sangat besar. Dan ayat mengatakan tidak ada satu kuasa yang ada di langit, di bumi dan bawah bumi yang dapat bertahan. Semua kuasa-kuasa itu harus bertekuk lutut di bawah, di depan nama ini. Kenapa? Nama ini sangat berkuasa. Saudara percaya demikian, amin? Apa yang sudah hadapi sekarang hari-hari ini? Mungkin sudah mengalami, saya berhadapan dengan orang kuat. Saya pernah mendengarkan suatu masalah, ya. Dan orang ini berkatakan, kalau kamu menghadapi orang itu, sudah kamu jangan ngotot, dah. Apapun yang diberikan terima aja, dah. Sebab apa? Kamu tidak mungkin menang. Orang ini sangat, ya, powerful, ya, sangat berkuasa. Kamu tidak mungkin, jangan ngotot, sudah, terima saja. Kenapa? Kita berhadapan dengan orang kuat. Tapi ayat mengatakan, kalau kita punya nama Tuhan, di dalam nama Tuhan punya apa? Kuasa. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa nama Tuhan. Ayat mengatakan apa yang di langit, apa yang di bumi, bahkan di bawah bumi, itu akan bertekuk lutut. Kuasa ini yang nanti pada akhir zaman akan berkuasa menghadapi menguasai seluruh dunia. Saya mengatakan ini kuasa yang nanti akan menguasai seluruh dunia. Kuasa yang ada di langit, di bawah bumi, dan di bumi ini. Nanti kuasa ini akan berkuasa. Tetapi saya akan perlihatkan, cepat saja saya memperlihatkan. Sebenarnya manusia yang menyandang wujud Allah, gambar Allah, Tuhan beri wibawa kuasa untuk mengalahkan ini. Tapi manusia pertama Adam dan Hawa menyia-nyiakan. Sekarang Tuhan mau berikan buat kita. Kitab Kejadian, pasal yang pertama, ya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, perhatikan. Kejadian pasal yang pertama, kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-25, ayat yang ke-26, tidak apa-apa, ya, ayat yang ke-26, langsung. Berfirmanlah Allah, ya,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Nah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ikan-ikan di laut ini di bawah bumi. Teruskan. dan burung-burung di udara, Burung-burung di udara ini yang di langit. Teruskan. dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Ternak di atas seluruh bumi. Ini yang ada di bumi, Tuhan katakan berkuasa. Tapi apa yang terjadi? Terima kasih. Waktu manusia berbuat dosa, itu kuasa itu tidak ada lagi. Manusia itu begitu lemah, begitu takluk akan kuasa-kuasa ini. Dan saudara lihat, pada akhir zaman, melewati 6.000 tahun, yang di langit bukan lagi burung, yang di dalam air itu bukan lagi ikan, yang di bumi bukan lagi hewan melata, tapi semua itu telah mengalami evolusi yang luar biasa. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 dan pasal 13, apa itu? Yang di langit Tuhan katakan ada satu tanda di langit, tanda besar. Apa itu? Naga merah padam. Itulah tidak lain dari iblis pribadi yang keluar dari dalam laut. Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Yang keluar dari dalam laut, apa itu? Bukan lagi ikan, tapi mengatakan itulah antikris yang keluar dari dalam bumi. Bukan lagi hewan melata, tapi apa? Nabi-nabi palsu. 3 serangkai ini, Tritunggal setan ini, Tritunggal iblis, nanti ini akan menjadi kuasa yang sangat besar menguasai seluruh bumi. Tapi perhatikan, buat anak-anak Tuhan yang punya nama ini, orang-orang ini tidak dapat ditaklukkan oleh iblis, oleh nabi palsu, oleh antikris. Mereka tidak dapat menaklukkan. Kenapa? Mereka ini punya kuasa. Ayat mengatakan kuasa yang diberikan kepada Yesus di dalam nama itu juga akan dialami setiap orang yang ada meterai Allah. Apa meterai Allah? Nama Yesus, nama Allah itu ada pada setiap dahi anak-anak Tuhan. Semua mengalami demikian, amin. Sehingga kita tidak akan masuk zaman antikris kalau nama itu diberikan sampai di sini. Kenapa? Kita pertahankan keselamatan kita. Orang yang mempertahankan keselamatan itu, ya, bukan hanya sekedar mempertahankan dari masalah, tapi terutama dari dosa. Dosa itu yang membatalkan keselamatan. Jangan korbankan keselamatan hanya karena kesenangan dosa atau keuntungan dosa. Pertahankan keselamatan. Kita harus mengorbankan semuanya itu. Jangan menyangkal nama Tuhan, tapi sangkal semua itu. Supaya Tuhan katakan, di dalam nama itu bukan hanya keselamatan kita, tapi juga Tuhan berikan apa? Kuasa. Seperti demikian, amin. Kita tidak dikuasai oleh semuanya. Akhir zaman, ayat sudah mengatakan, kitab Wahyu mengatakan bahwa seluruh dunia ini takluk di bawah kuasa iblis, di bawah kuasa nabi palsu, di bawah kuasa antikris. Hanya orang-orang yang hari-hari ini nama Allah itu, nama Yesus itu ada dalam dahi mereka. Hanya orang-orang itu nanti tidak dikuasai oleh semua kekuatan itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini, sudahkah kita memiliki nama itu? Nama Tuhan itu ada dalam pikiran kita. Nama Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan itulah kuasa. Tidak perlu takut. Sebab Tuhan menyertai kita dengan namanya. Seperti demikian, amin. Oleh sebab itu di hari ini pegang ini. Dan di dalam nama Tuhan itu juga ayat mengatakan, selain memiliki kuasa, ada keselamatan, ada kuasa, di dalam nama Tuhan juga ada kesempurnaan. Kesempurnaan kita ini, meterai kesempurnaan itu adalah pada nama Tuhan. Waktu kita mengalami dalam dahi kita ada meterai Allah. Sebagai ayat terakhir dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Oh, haleluya. Semoga kita boleh mengalami ini, ya. Wahyu pasal 14 ayat yang pertama. Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang pertama. Semoga dalam segala ketidakmampuan saya menerangkan ini, sudah mendapatkan kemurahan Tuhan untuk mengerti ini. Nomor 1, malam hari kita mengerti. Nomor 2, bukan hanya kita mengerti, tapi kita percaya ini suatu kebenaran. Yang ketiga, dapat kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari, ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kelima, saya sampaikan ini saja, ya. Ayat pertama dan ayat yang kelima. Dan aku melihat, perhatikan, sesungguhnya, ya, anak domba berdiri di bukit Sion, ya, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya. Tertulis nama siapa, saudara? Nama Yesus. Sekali lagi ayat yang ke-14, perhatikan. Dan aku melihat, ya, sesungguhnya, ya, anak domba berdiri di bukit Sion. Di bukit Sion ini menunjuk saat kedatangan Tuhan. Di bukit Sion, ya.
Di Bukit Sion kita menyambut Tuhan. Kita akan mengalami ini. Ya, suasana kedatangan Tuhan ya. Ayat mengatakan 144.000 orang itu. Dan di dahi mereka tertulis namanya. Ya. Dan nama Bapanya. Ayat yang kelima, perhatikan. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ya. Mereka tidak bercela. Yakobus mengatakan orang yang tidak ada dusta, orang yang tidak ada celah, di mulut mereka tidak terdapat dusta adalah orang-orang sempurna. Ya, di sini mereka, meterai kesempurnaan mereka adalah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan ada kesempurnaan. Oleh sebab itu malam hari ini, kalau kita merasakan Tuhan, saya ini jauh dari sempurna, kita perlu, Tuhan sudah memberikan kita nama, pertahankan nama itu, jangan sangkal nama Tuhan, pertahankan nama Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak menyangkal nama Tuhan, hanya orang-orang itu akan mengalami disempurnakan oleh Tuhan. Gak ada orang sempurna, tapi ada orang-orang yang akan disempurnakan. Siapa? Orang-orang yang tidak menyangkal nama Tuhan. Nama Tuhan itu kuasa Tuhan. Nama Tuhan itulah keselamatan kita. Nama Tuhan itulah kesempurnaan kita. Tuhan akan buka, perhatikan ini penting, Tuhan akan buka, bukan hanya buka pintu-pintu yang tertutup dalam pekerjaan, dalam masalah, tapi terutama bagi orang-orang demikian, pintu surga akan dibukakan buat mereka. Pintu surga akan dibukakan buat kita sekalian. Adalah siapa? Orang-orang yang tidak menyangkal nama Tuhan. Mau mengalami demikian, amin? Inilah firman Tuhan buat kita, semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Pelayan perjamuan suci sudah tampil ke depan, kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Nyanyikan satu lagu.